Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kita akan menjelaskan mengenai materi biologi tentang genetika dari 12 MIPA 2. Perkenalkan, kami Amanda Tilastari, Bunga Ayu Damayanti Fauzia. Isi materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran biologi ini yaitu yang pertama gen, yang kedua ada DNA, yang ketiga ada RNA, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada kromosom. Kamu sudah pernah mendengar tentang gen, DNA, dan kromosom kan? Biasanya kalau kamu sering menonton film yang latar belakangnya mengangkat isu-isu kedokteran atau kesehatan, kamu pasti sering dengar yang seperti ini. Tapi sebenarnya apa sih gen itu? Gen itu adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi deoksiribonukleik asid atau yang disebut DNA dan ribonukleik asid atau yang disebut RNA. DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak banget loh. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Kamu tahu nggak fungsi gen itu apa? Jadi gini, fungsi gen itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunan masing-masing individu gitu loh. Contohnya apa aja sih? Contohnya adalah rambut ibumu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu fungsinya. Yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Oh iya, di DNA dan di RNA itu ada basa nitrogennya. Mau tahu gambarnya? Di gambar yang pertama yaitu ada basa nitrogen DNA yang terdiri dari purin dan pirimidin. Di dalam purin terdapat adenin dan guanin dan di dalam pirimidin terdapat citosin dan timin. Selanjutnya di gambar yang kedua yaitu ada basa nitrogen RNA yang terdiri dari purin dan pirimidin. Di dalam purin terdapat adenin dan guanin dan di dalam pirimidin terdapat citosin dan urasil. Kira-kira gen itu ada di bagian mana dari tubuh kita ya? Gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominannya resesif loh. Gen dominan itu disandingkan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif itu disandingkan dengan huruf kecil. Oh iya, kamu nggak boleh lupa lagi nih. Kumpul gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama disebut dengan alel. Unsur DNA dan RNA terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, basa nitrogen yang terdiri dari purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, timin, DNA, atau urasil di dalam RNA dan sitosin. Kamu tahu nggak sih apa bedanya DNA dan RNA? Ternyata ada perbedaannya loh. Apa aja ya perbedaannya? Yuk simak tabel di bawah ini. Jadi perbedaan DNA dan RNA yang pertama dari strukturnya. Kalau DNA double helix sedangkan RNA yaitu tunggal. Perbedaan yang kedua ada komponen gula. Kalau DNA deoksiribosa sedangkan RNA yaitu ribosa. Perbedaan yang ketiga ada basa nitrogen kalau DNA purin Ag dan pirimidin Tc sedangkan RNA yaitu purin Ag dan pirimidinnya yaitu Tu. Perbedaan yang keempat ada letak kalau DNA terletak pada inti mitokondria dan kloroplas sedangkan RNA letaknya pada inti sitoplasma, ribosom, mitokondria dan kloroplas. Dan yang terakhir perbedaannya yaitu jumlah. Kalau DNA jumlahnya tetap sedangkan RNA jumlahnya berubah-ubah. Setelah sebelumnya mengenal tentang gen dan DNA, sekarang kita berkenalan lebih lanjut yuk dengan namanya kromosom. Coba hayo, kromosom itu apa? Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis namanya autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain jenis kelamin, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jangan sampai tertukar ya.
Oh iya, kromosom itu punya beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama itu namanya kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Sentromer ini adalah pusat kromosom yang tepat menempelnya benang gelondong. Bagian yang terakhir ini namanya kinetokor. Kinetokor sebenarnya adalah dari sentromer benang spindel ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Kamu tahu nggak benang spindel itu apa? Benang spindel ini bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriolel pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Di sini terdapat gambar kromosom yang terdiri dari benang-benang halus yang disebut kromatid dan yang kedua yaitu sabokromosom yang disebut sentromer. Kamu tahu nggak sih, kromosom itu bentuknya banyak loh. Ada 4 bentuk kromosom, yaitu telosentrik, metasentrik, submametasentrik, dan akrosentrik. Kromosom telosentrik hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Sedangkan kromosom metasentrik memiliki dua lengan sama panjang dengan sentromer yang terletak pada tengah. Sentromer metasentrik ini terbentuknya via. Lalu, kalau submetasentrik itu seperti apa ya? Kromosom submetasentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer yang letaknya hampir di tengah. Bentuknya juga V gitu, sedangkan akrosentrik kromosom memiliki dua lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada dekat ujung bagian kromosomnya. Di sini terdapat gambar yaitu macam-macam kromosom. Bisa kalian pelajari sendiri ya. Semoga kamu bisa lebih paham tentang gen, DNA, RNA, dan kromosom setelah menonton video pembelajaran biologi ini ya. Mempelajari materi tersebut memang sangat menyenangkan dan bisa bikin penasaran loh. Terima kasih sudah menonton video